Komisi Pemilihan Umum atau KPU Belu telah memulai proses sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Proses sorlip ini membawa berkah tersendiri bagi warga Kabupaten Belu. Tampak sejumlah warga antusias melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Mereka bekerja di gudang penyimpanan surat suara milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Belu. Salah satu yang cukup antusias dalam melakukan proses sorlip adalah Maria. Bersama teman satu kelompoknya, Maria yang merupakan ibu rumah tangga ini semakin lihai dalam melipat surat suara. Meski terlihat sederhana, kegiatan ini memerlukan kesabaran dan ketelitian dalam melakukan aktivitas sorlip. Dalam sehari, Maria bisa melipat sekitar 700 surat suara. Surat, menurut pendapat saya, ya kalau menurut saya, ya pekerjaan yang gampang ya. pekerjaannya gampang, Yang menghasilkan. Ya. Mama mereka lipat ini sortir suara ini dihargai dengan berapa? Rp211. Rp211. Itu per lembar ya. Per lembar. Nah, ini satu hari bisa lipat berapa lembar, Mama? Satu hari bisa dapat 7.000 lebih lembar. 7.000 lebih lembar. Itu dibagi dalam tim atau? Itu artinya dalam satu tim itu terdiri dari 10 orang. Sementara itu, Komisioner KPU Belu, Gregorius Malilau menyebut proses penyortiran dan pelipatan surat suara ini sudah digelar sejak 3 November lalu. Pelipatan dan sortir dimulai dari surat suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, lalu dilanjutkan dengan pelipatan surat suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu. Penyortiran surat suara, pelipatan surat suara ini khusus untuk surat suara gubernur itu sudah selesai disortir dan dilipat. Sekarang teman-teman masih berproses khusus untuk jenis surat suara bupati dan wakil bupati. Bapak Ji, kalau surat suara yang rusak ini dia harus dikemanakan, dikembalikan atau bagaimana? Berkaitan dengan surat suara rusak ini, nanti setelah dilakukan sortir dan lipat oleh kurang lebih 60-an tenaga yang diberikan pekerjaan untuk melakukan pelipatan ini, nantinya surat suara yang rusak ini akan dibuatkan di dalam berita acara. Kegiatan pelipatan surat suara ini membawa berkah bagi warga Belu. Pasalnya, dari kerja pelipatan surat suara ini mendapatkan upah yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan pekerja berasal dari warga sekitar lokasi gudang. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Permasalahan kekurangan air saat puncak musim kemarau menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Belu untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Pembagian air bersih secara gratis kali ini menyasar masyarakat membutuhkan di wilayah Kelurahan Fatubenau, Kota Atambua. Pemerintah Kabupaten Belu membagikan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembagian air bersih ini menyasar ke seluruh kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Belu yang jauh dari sumber mata air atau titik-titik sumur bor yang ada. Bagi masyarakat, kebutuhan akan air bersih merupakan hal yang utama. Masyarakat menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, hingga mandi dan mencuci.
Namun di puncak kemarau kali ini, banyak sumur warga yang mengalami kekeringan sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih. Kami 2 RT ini itu 2 sumur. Tapi 2 sumur ini dia fullnya itu dari Januari sampai Agustus itu sudah mulai kering. Nah, jadi kami selama ini memang terpaksa harus beli tangki. Atas nama warga masyarakat Fatwenau menyampaikan kepada pemerintah banyak-banyak limpah terima kasih atas bantuan air bersih kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Ya, harapan saya mungkin ke depan itu kalau bisa pengadaan sumur sehingga jangan kami alami terus tiap tahun kekurangan air bersih. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan mobil tangki air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan selama musim kemarau. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk sebisa mungkin menghemat pemakaian air. Selain itu, masyarakat juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah terkait pemenuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Belu menyelenggarakan workshop finalisasi daftar informasi publik pada 5 November 2024. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan workshop finalisasi daftar informasi publik ini diikuti petugas pengelola informasi dan dokumentasi dari perwakilan masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Para peserta diminta untuk mengkaji ulang dokumen catatan informasi publik di lingkup kerja masing-masing. Kepala Dinas Kominfo Belu, Edi Beremau mengatakan, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kami menyelenggarakan workshop finalisasi untuk melakukan review terhadap dokumen informasi publik yang mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib disediakan dan wajib melayani permintaan informasi yang dibutuhkan oleh setiap pemohon. Daftar informasi itu kategorinya ada beberapa macam, diantaranya itu daftar informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, ada juga yang wajib disediakan setiap saat, kemudian ada daftar informasi publik yang sifatnya serta-merta, kemudian yang terakhir itu adalah daftar informasi yang dikecualikan. Dalam penyerapan informasi publik dengan eksistensi PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi publik akan lebih cepat dan tepat waktu. Harapannya, dengan adanya PPID, pemerintah lebih responsif dalam melayani data dan informasi dari lembaga pemerintahan daerah. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kabupaten Belu dan Melaka masih memiliki hutan yang cukup luas untuk potensi jangka panjang. Kami akan kembali usai jeda.